Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Beberapa bidang di dalam prakarya dan kewirausahaan. Bidang yang pertama adalah bidang kerajinan, di mana di bidang kerajinan itu seorang wirausahawan itu menggunakan keterampilan tangannya untuk membuat sebuah karya dari alat-alat sederhana atau bahkan dari alat-alat yang sudah modern. Itu namanya kerajinan. Misalkan membuat kerajinan dari bambu, membuat kerajinan dari kulit pisang, atau membuat kerajinan dari limbah kayu mebel. Saya bahas yang pertama, membuat kerajinan dari bambu. Bambu yang saya lihat itu biasanya dibuat kerajinan oleh masyarakat, dibuat kursi, dibuat pagar, dibuat lagi misalkan lencak, bidik, dan lain-lain. Jadi seorang wirausahawan harus berpikir bagaimana saya menggunakan sumber daya alam yang berupa bambu, tapi dijadikan alat yang belum ada di desa saya atau di kecamatan saya. Setelah itu kita mencari informasi. Gimana cara mencari informasinya? Sekarang sudah ada yang namanya teknologi informasi, yaitu berupa internet. Kita bisa mencari informasi tentang beberapa produk yang terbuat dari bambu. Setelah itu kita pilih satu produk, misalkan membuat miniatur kincir air dari bambu. Setelah itu kita ketikkan di pencarian video atau YouTube miniatur pembuatan miniatur kincir air dari bambu. Tekan enter, pasti banyak video-video yang sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat miniatur kincir air dari bambu. Seperti itu caranya mencari informasi. Atau bahkan kita sharing langsung dengan pengrajin yang sudah ada, dengan catatan jangan membuat produk yang sama dengan pengrajin yang sudah ada. Kita istilahnya itu sebagai pelengkap mereka, jangan sebagai pesaing. Terus misalkan kerajinan dari pelepah pisang atau kulit batang pisang, pohonnya ya, itu bisa dijadikan sebagai kerajinan tangan berupa lukisan. Yang saya pernah lihat itu biasanya digambar dulu, di lukisannya dikasih pola. Setelah itu kita cari pelepah pisangnya, disesuaikan dengan warna cerah dan gelap. Biasanya kalau warna cerah itu mencari pelepah pisang yang warnanya masih coklat cerah, dan kalau warna gelap itu biasanya dari pelepah pisang yang warna coklat gelap. Tergantung keterampilan kita memadukan warna tersebut sehingga terbentuk suatu lukisan dari pelepah pisang. Terus misalkan dari bahan limbah mebel. Selama ini mebel biasanya memproduksi kayu atau memproduksi juga kursi atau alat-alat rumah yang lain. Pasti ada sisa potongan kecil-kecil dari kayu. Misalkan panjangnya ya seginilah gampangannya, terus lebarnya segini. Itu biasanya kadang-kadang dibuat sebagai bahan kayu bakar. Alangkah baiknya kalau kita misalkan dibuat sebagai produk baru yang terbuat dari limbah kayu. Kita cari di internet, setelah ketemu produknya kita cari di YouTube. Pasti ada caranya membuat. Misalkan membuat jam tangan dari kayu. Kalau jam tangan biasanya kan butuhnya kayunya itu kan kecil-kecil. Misalkan lagi membuat radio atau yang lainnya, jam dari kayu. Terus serbuk dari gergaji itu bisa dijadikan briket. Oke, itu di bidang kerajinan. Yang penting kita ada rencana dan tindakan, maka akan ada hasil. Maka tidak akan ada kata istilahnya menganggur. Tidak apa-apa kita bekerja di perusahaan atau bekerja menjadi karyawan dulu. Ketika kita libur, kita kembangkan kewirausahaan kita. Sehingga nanti kelak ketika kita sudah pensiun, kita punya kegiatan kewirausahaan. Atau
kita sambil jadi karyawan dan juga berwirausaha seperti itu. Oke, salam prakarya dan kewirausahaan 2023.